Profil Syekh Abdul Rauf bin Ali Sangkili yang dikenal dengan gelar Tengku Syiah Kuala adalah salah satu ulama terbesar yang pernah dimiliki oleh Aceh dan Nusantara pada abad ke-17. Ia lahir pada tahun 1615 di daerah Sangkili dan wafat pada tahun 1693. Beliau terkenal karena menguasai berbagai ilmu seperti tafsir, hadis, fikih, mazhab Syafi'i, tasawuf, dan dakwah. Kedalaman ilmunya membuat beliau dihormati oleh berbagai wilayah Nusantara hingga ke Timur Tengah. Syekh Abdul Rauf sering dianggap sebagai tokoh yang menghubungkan tradisi keilmuan Islam dari Arab ke Nusantara. Syekh Abdul Rauf berasal dari keluarga religius yang sangat menghargai pendidikan dan ilmu agama. Ayahnya, Ali Al-Fansuri, dikenal sebagai seorang tokoh yang soleh dan dihormati masyarakat setempat. Dalam lingkungan keluarga yang penuh dengan suasana keagamaan dan nilai moral inilah, Abdul Rauf tumbuh dan mendapat dasar ilmu yang kuat. Lingkungan keluarganya memberikan dukungan besar terhadap kecintaannya pada ilmu sejak dini, yang kemudian mendorongnya merantau jauh untuk menuntut ilmu di berbagai negeri. Awal Syekh Abdul Rauf dimulai di Aceh, di mana ia belajar dasar-dasar agama dari para ulama lokal. Namun semangat menuntut ilmunya membuat ia melakukan perjalanan panjang ke Timur Tengah demi memperdalam pengetahuan. Ia menetap di Mekah dan Madinah selama lebih dari 20 tahun, sebuah waktu yang sangat lama untuk seorang penuntut ilmu pada masa itu. Di sana ia belajar kepada ulama-ulama besar seperti Syekh Ibrahim Al-Qurani dan Syekh Ahmad Al-Qushashi. Dari mereka ia mempelajari fikih, hadis, tafsir, dan tasawuf, hingga akhirnya menjadi salah satu murid yang paling dipercaya dan dihormati. Perjalanan panjang ini membuatnya memiliki otoritas keilmuan yang diakui secara internasional. Selanjutnya yaitu ada sepak terjang. Ketika kembali ke Aceh, Syekh Abdul Rauf segera mendapatkan kedudukan penting di kerajaan. Ia diangkat sebagai multi kerajaan Aceh, yaitu penasehat tertinggi dalam bidang agama, terutama untuk Sultanah Safiatuddin. Selain bertugas memberikan fatwa dan nasihat, beliau juga mendirikan pusat pendidikan keagamaan yaitu Dayah, yang berkembang pesat dan menjadi tempat lahirnya banyak ulama Nusantara. Ia dikenal sebagai tokoh penting penyebaran tarekat Satariyah di Indonesia. Salah satu kelebihannya adalah kemampuannya menyelaraskan ajaran syariat dengan tasawuf secara seimbang, sehingga ajaran Islam dapat diterima oleh masyarakat luas. Cara dakwahnya yang damai, mendidik, dan dapat menjawab kebutuhan masyarakat membuat namanya semakin terkenal dan dihormati. Lalu ada hasil karyanya. Sebagai ulama besar, Syekh Abdul Rauf meninggalkan banyak karya tulis yang berpengaruh. Karya yang paling terkenal adalah Tafsir Turjuman Al-Mustafid, sebuah tafsir Al-Quran dalam bahasa Melayu yang menjadi rujukan penting di berbagai wilayah Nusantara. Selain itu, ia menulis Mir'at Al-Tulab, kitab fikih yang sangat berpengaruh dan digunakan oleh para ulama serta pelajar selama berabad-abad. Ia juga menghasilkan karya di bidang tasawuf seperti Kaf, Al-Qulub, dan sejumlah risalah mengenai zikir, ibadah, tarekat, hukum, serta pedoman keagamaan. Banyak karyanya yang menjadi standar dalam pendidikan Islam di Aceh dan sekitarnya. Warisan Syekh Abdul Rauf memberikan dampak besar bagi perkembangan Islam di Asia Tenggara. Ia menjadi penghubung utama antara ilmu-ilmu dari pusat peradaban Islam di Timur Tengah dengan masyarakat Nusantara. Melalui karya tulisnya, ia ikut membentuk bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu yang digunakan dalam kajian Islam hingga menjadi dasar bagi bangsa Indonesia modern.
Ajarannya yang moderat dan damai membantu menciptakan budaya keislaman yang harmonis. Selain itu, murid-muridnya menyebarkan ajaran ke berbagai wilayah, sehingga pengaruhnya meluas hingga Malaysia, Sumatera Barat, Jawa, dan wilayah lain. Kontribusinya membuat Syekh Abdurrauf tetap dikenang sebagai ulama besar yang memberikan manfaat lintas generasi. Jadi kesimpulannya, Syekh Abdurrauf bin Ali Al-Singkili adalah ulama besar Aceh yang berperan penting dalam perkembangan Islam di Nusantara. Ia berasal dari keluarga religius, menuntut ilmu hingga ke Mekah dan Madinah selama puluhan tahun, lalu kembali untuk membangun pendidikan, memberi fatwa, dan membimbing masyarakat sebagai mufti kerajaan Aceh. Melalui karya-karyanya seperti Tafsir Terjuman Al-Mustafid dan Mitrot Al-Tulab, ia mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa ilmu dan menambah ajaran Islam yang moderat. Warisan keilmuan dan dakwahnya memberikan pengaruh luas yang masih dirasakan hingga sekarang, menjadikannya salah satu tokoh penting dalam sejarah intelektual Islam di Asia Tenggara.